Pemirsa, pemerintahan Prabowo Subianto hampir dipastikan akan memperlebar rasio utang terhadap PDB hingga 50% dari posisi saat ini di 39%. Hal tersebut diungkapkan adik kandung Prabowo Subianto, Hashim Joyo Hadikusumo, kepada media asing Financial Times. Kebijakan ini dilakukan untuk mendanai berbagai program prioritas Prabowo Gibran. Di antaranya adalah pembangunan IKN dan makan siang bergizi gratis. Dalam wawancaranya, Hashim menyebut kenaikan batas utang ini akan ditopang oleh peningkatan penerimaan negara, khususnya dari pajak. Hashim pun menyebut pihaknya telah berkonsultasi dengan Bank Dunia terkait hal ini. Lalu bagaimana dampak dari kenaikan rasio utang terhadap APBN dan ketahanan fiskal Indonesia? Dan untuk membahasnya kami sudah bergabung dengan ekonom senior Samuel Sekuritas, Fitra Faisal Hastriyadi. Selamat pagi Mas Fitra. Mas Fitra, mungkin nggak rasio utang terhadap PDB 50%? Ya Mbak Jessica, jadi ini suatu pernyataan yang sebenarnya menarik ya ketika disampaikan oleh Pak Hasim dan ternyata juga dibantah oleh tim TKN itu sendiri. Tetapi kita lihat dulu deh dari Undang-Undang 17 tahun 2003. Ya, semangat dari Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara adalah untuk menjaga kesinambungan fiskal. Seperti yang kita ketahui, setelah krisis ekonomi tahun 1998, ya waktu itu juga debt to GDP ratio kita kan sudah puluhan persen, di atas 60% ya, 70-80%. Itu kemudian membuat alarmnya menyala gitu ya dari sisi ketahanan fiskal dan juga stabilitas moneter. Sehingga waktu itu dirasa perlu untuk kemudian membuat undang-undang untuk kestabilan fiskal. Nah, yang menjadi referensi adalah Maastricht Treaty ya dari Uni Eropa yang kemudian punya panduan bahwa debt to GDP ratio maksimum 60% dan kemudian rasio defisit fiskal terhadap GDP itu maksimum 3%. Nah, dan itu mampu untuk memandu kita sampai sekarang ini gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah 50% batas yang aman? Kalau kita melihat dari Undang-Undang 17 tahun 2003 bahwa ini masih di bawah threshold ya. Tetapi kita juga harus ingat pertama environment dari Maastricht Treaty adalah environment dari Uni Eropa yang sebenarnya nggak apple to apple. Kenapa kita menjadikan itu sebagai referensi? Karena waktu itu kita nggak punya referensi yang lain selain Uni Eropa, begitu kan? Makanya kita pakai. Toh dari pada saat itu juga debt to GDP ratio kita sudah di atas sekali. Nah, ketika kita ingin memacu dari debt to GDP ratio dari 39% ke 50%, tentu ada risiko-risikonya. Karena apa yang terjadi di Uni Eropa tentu tidak apple to apple dengan apa yang terjadi di Indonesia gitu ya, dan mayoritas emerging market. Dan bahkan tahun 2018, 2019 ada penelitian dari OECD yang kemudian mengetes ya threshold tersebut untuk emerging markets. Nah, untuk kasus Indonesia, untuk skenario untuk Indonesia, bahwa kalau misalnya debt to GDP ratio kita sudah di atas 43%, maka profil resikonya akan membesar. Jadi ada yang disebut secara teknis sebagai potential self-fulfilling crisis di atas 43% gitu kan. Nah, memang kemudian kecenderungan default baru muncul di rasio yang 69%. Tetapi kita juga harus ingat self-fulfilling crisis ini bisa menjadi efek spiral gitu ya ketika tidak ditanggulangi dengan baik. Nah, kenapa sih bisa menjadi self-fulfilling crisis? Kenapa debt to GDP ratio kita harus setidaknya kalau misalnya tidak bisa kita turunkan di bawah 30%, di level sekarang saja untuk 2-3 tahun ke depan itu saya rasa masih oke, tetapi tidak bisa dinaikkan lagi. Kenapa? Karena tadi alasan dari Pak Hasim adalah kita perlu untuk kemudian meningkatkan debt to GDP ratio kita karena memang kebutuhan kita banyak. Kita ingin mencapai target pertumbuhan ekonomi tinggi. Sebagaimana dia sampaikan oleh Pak Prabowo bahkan ingin sampai 8%. Maka spending fiskal kita harus tinggi juga gitu ya untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Cuma permasalahannya adalah debt leverage untuk kasus Indonesia itu tidak sebagus dari negara-negara lain seperti misalnya di US,
Jepang, dan juga negara-negara Eropa. Debt leverage artinya apa? Artinya efisiensi dari penggunaan anggaran, ya, Oke. penggunaan anggaran untuk pertumbuhan ekonomi itu semakin lama semakin inelastis begitu, Baik, menarik Mbak sekali Jessica. Mas Fitra. Tapi kita juga ingin tahu nih, karena ada pernyataan dari Hashim yang menyebut pemerintahan Prabowo ini tidak meningkatkan level utang tanpa meningkatkan pendapatan. Nanti kita akan berdiskusi Mas Fitra terkait gimana sih caranya untuk meningkatkan pendapatan, terutama nanti untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8% pada tahun-tahun selanjutnya. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Zona Bisnis, dan saat ini kami akan kembali melanjutkan dialog bersama dengan ekonom senior Samuel Sekuritas, Mas Fitra Faisal Hasriyadi. Mas Faisal, Hashim ini menyebut pemerintahan Prabowo ini tidak meningkatkan level utang tanpa meningkatkan pendapatan. Dan kalau kita lihat pendapatan ini merujuk pada pajak, cukai, kemudian bea masuk. Tapi Mas, kalau kita lihat data dari IMF ya, ini Indonesia menjadi salah satu negara dengan pendapatan terhadap PDB terendah di Asia Tenggara. Pertanyaannya gimana Mas ini untuk menaikkan pendapatannya itu sendiri, penerimaannya juga nanti? Ya, jadi apa yang disampaikan Pak Hasim itu adalah kita bicara mengenai solvency ya, atau likuiditas ya, dari sisi bagaimana kita bisa berutang tetapi sumber penerimaannya juga masih lancar begitu ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana untuk menjamin supaya itu lancar. Kita lihat aja deh tahun 2024 ini Mbak ya, apa yang terjadi dengan penerimaan pajak kita. Di kuartal pertama anjlok. Kalau kita lihat anjloknya di mana aja? Pertama di PPh Badan, anjlok tuh sampai kurang lebih 34%. Meskipun memang PPh pribadi, PPh 21 itu naik, tetapi kan itu artinya apa? Ongkos dari tenaga kerjanya itu kan kalau kita hitung dari sisi gaji mereka subject to tax itu naik terus kemudian di sisi yang lain PPh badannya itu anjlok, artinya mereka harus membayar gaji meskipun mereka rugi gitu. Itu yang pertama cara melihat kemarin dari laporan dari Bu Sri Mulyani. Yang kedua adalah kita juga melihat PPh badan yang paling tinggi anjloknya adalah dari sektor pertambangan 58%. Dan dari sini aja kita sudah melihat bahwa semakin ke sini semakin ke sana, artinya semakin ke sini semakin sulit untuk kemudian mendrive revenue. Loh, kenapa sih revenue kok anjlok banget? Nah, ini ada beberapa hipotesis. Pertama, kalau kita lihat dari kejatuhan dari sektor pertambangan, revenue-nya 58%, itu kok nggak on par dengan kejatuhan dari sektor manufaktur. Memang industri itu juga sama-sama turun penerimaannya relatif terhadap pertambangan. Tetapi kok pertambangan anjloknya anjlok banget. Artinya ada potensi tax avoidance di sini, Mbak Jessica. Dan kalau dari sisi itu berarti ya memang potensi pajaknya harusnya digesa lagi. Makanya saya melihat bahwa upaya untuk kemudian nanti membentuk badan penerima negara ini sangat krusial ya, karena begini, kita tidak hanya bicara untuk meningkatkan tax ratio itu tidak semata-mata dengan meningkatkan pajak. Kalau meningkatkan pajak kemarin PPN anjlok naik 10 sampai 11%, justru revenue-nya turun 11% gitu kan. Jadi malah mengkonstrain penerimaan juga dan kemudian mengkonstrain demand. Jadi PPN, naikin PPN bukan solusinya, tetapi adalah optimalisasi peningkatan atau pengumpulan pajak. Nah, yang paling banyak mengemplang pajak menurut apa yang saya lihat di data itu adalah pertama sektor pertambangan, yang kedua adalah sektor kuliner. Misalnya gini, sektor kuliner ketika kita melihat bahwa itu naik ini PPN-nya dari 10 ke 11%, apakah kita yakin itu disetorkan ke pemerintah? Itu yang pertama, banyak yang nggak nyetor. Yang kedua, sektor pertambangan itu banyak sekali tax avoidance itu. Nah, hitung-hitungan saya dengan optimalisasi ini itu bisa meningkatkan setiap tahunnya 0,5% dari tax ratio, bukan Baik, tax rate ya, harus tapi ada tax ratio. Setengah optimalisasi persen berarti itu ya berapa Mas sih? Fitra. Betul, betul optimalisasi. 0,5% tax Tapi ratio meningkat itu setara dengan 100 kalau sampai 120 triliun. Gitu. Artinya itu oke. mampu untuk mengejar dari sisi penerimaan tanpa harus menaikkan pajak. Nah, Mas, tapi kalau kita melihat trennya dari tahun ke tahun untuk rasio utang Indonesia itu seperti apa sih? Singkat saja Mas Fitra. Ya, sebenarnya kita kemarin ada pandemi ya, makanya itu kan naik banget gitu ya, karena kebutuhan memang ada subsidi fiskal dari pemerintah dan juga ada kemarin ada bauran kebijakan dengan Bank Indonesia. Tetapi kan ini bukan masalah pandemi lagi, Mbak. Memang proyeksinya adalah smoothing down, artinya ya diturunin bukan dinaikin debt to GDP Oke. ratio-nya. Dan ini kita bicara mengenai tata kelola, governancy, dan juga fiscal sustainability. Jadi ketika ada upaya untuk menaikkan debt to GDP ratio, itu direspon negatif oleh pasar pastinya, karena mereka akan melihat nanti akan ada potensi dari bond market itu beres. Karena Oke. apa? Untuk menambal defisit kan harus terbitkan obligasi. Kalau obligasi sudah diterbitkan, artinya bond market bisa anjlok. Kalau bond market Oke, anjlok, baik. artinya investor bisa kabur, investor asing, dan rupiah bisa tertekan.
Oke, baik. Terima kasih Mas Fitra Faisal Hastriadi selaku ekonom senior Samuel Sekuritas sudah memberikan pencerahan bagi pemirsa Metro TV pada pagi hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.